Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen bahas mengenai beberapa pertanyaan yang paling banyak masuk di kolom komentar tentang video SNBT atau cara mendaftar SNBT. Nah, jadi di sini aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaannya dan ini singkat aja ya, karena pertanyaannya itu hampir sama semua dan di sini aku rangkum jadi 3 pertanyaan, fokus ke 3 pertanyaan aja. Nah, oke, namun sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, oke guys, jadi langsung saja di sini kita bakal bahas bareng-bareng. Nah, di sini aku fokusin ke 3 pertanyaan besar ya yang banyak banget ditanyain teman-teman gitu ya, yang udah aku kelompokin menjadi 3 pertanyaan gitu ya. Nah, langsung saja di sini untuk yang pertanyaan pertama yaitu tentang pendaftaran akun SNPMB tahun 2023. Nah, jadi buat teman-teman ada yang nanya nih, pendaftarannya udah ditutup ya Kak, aku kok belum daftar dan seterusnya, gimana solusinya? Nah, jadi buat teman-teman nih untuk pendaftaran akun SNPMB tahun 2023, nah akun SNPMB tahun 2023 ini digunakan untuk mendaftar SNBP dan SNBT ya guys. Jadi buat teman-teman yang nggak punya akun ini nggak bisa daftar di SNBP maupun SNBT. Nah, jadi teman-teman yang belum daftar akunnya sampai sekarang ini nggak ada solusi yang lain kecuali teman-teman memilih jalur mandiri, karena jalur mandiri itu nggak pakai akun SNPMB, nanti pakai akun yang ada di univnya masing-masing gitu ya, atau di PTN atau di politekniknya masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman yang belum memiliki akun SNPMB, mohon maaf teman-teman nggak bisa daftar di SNBT pada kali ini gitu ya. Nah, solusinya dari aku teman-teman bisa pakai jalur mandiri, baik itu jalur prestasi, jalur ujian tulis gitu ya, ujian mandiri, ujian tulis, ataupun jalur rapor ya, jalur mandiri yang pakai nilai rapor. Itu ada guys, teman-teman bisa cek di playlist aku yang ada di description tentang jalur mandiri, prestasi atau jalur lainnya. Nanti teman-teman cari aja di sana sesuai dengan kriteria teman-teman. Nah, itu bukan cuma untuk lulusan tahun ini aja, tapi untuk tahun sebelum-sebelumnya itu masih ada yang bisa daftar gitu ya. Teman-teman bisa cek mulai ada yang mulai dari PSSB Undip, terus ada jalur prestasi Unpad, jalur prestasi ITS, terus ada jalur prestasi UNY. Insya Allah next video bakal aku bahas juga tentang jalur prestasi UNY. Itu ada banyak banget ya prestasi UNY. Dan ada yang lain-lain gitu ya, dan UGM juga insya Allah next aku bakal bahas di YouTube channel aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya guys ya, dan teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk lihatin video-video aku. Kalau misal ada yang sesuai dengan kriteria teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung coba ngumpulin berkasnya, terus nanti daftar sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama udah dijawab ya teman-teman. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, terus untuk pertanyaan kedua ini mengenai gak bisa masuk untuk daftar SNBT atau simpan biodatanya error atau gak bisa pilih pilihan prodi atau PTN dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih error, nggak bisa daftar, nggak bisa nyimpan biodata, nggak bisa milih prodi dan seterusnya, teman-teman harap tenang dulu ya guys, karena ini kan baru dibuka kemarin ya, tanggal 23 jam 3 sore atau jam 15.00 WIB. Nah, jadi karena membludaknya yang membuka website ini dan pengen daftar SNBT sesegera mungkin ya. Jadi intinya itu servernya down guys. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Teman-teman bisa mencoba terus gitu ya, mencoba terus. Setelah teman-teman gagal, coba lagi, coba lagi. Nah, atau teman-teman bisa mencoba di waktu-waktu yang sekiranya tidak banyak orang yang mengakses website tersebut. Biasanya nih tengah malam atau pagi-pagi banget gitu ya, sebelum sahur kayak gitu. Nah, teman-teman bisa coba kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, tapi juga jangan menyepelekan ya, karena ini terakhir pendaftarannya itu tanggal 14 April ya. Jadi April awal itu sekitar pertengahan, awal ke pertengahan itu udah ditutup. Terlalu menyepelekan pendaftaran ataupun bahkan jangan terlalu tergesa-gesa juga gitu ya. Kalau semisal teman-teman tergesa-gesa, nanti bisa jadi saat input data ada kesalahan, atau saat milih prodi bakal ya amit-amit jangan sampai milih prodi itu sampai salah atau bahkan
unifnya itu salah gitu ya. Nanti kan yang menyesal teman-teman sendiri. Kalau perlu nih sampai sedetil-detilnya teman-teman catat dulu. Nah, aku kan udah buat tutorial pendaftarannya nih. Nah, teman-teman bisa lihat dulu tutorialnya kayak gimana, terus yang perlu disiapin apa aja. Contohnya nih kayak harus ngisi biodata ini. Nanti teman-teman siapin dulu penghasilan orang tua berapa, jumlah tanggungan berapa, terus pilihan prodinya itu mau di mana aja. Nah, kayak gitu teman-teman tulis sedetil mungkin. Teman-teman harus udah prepare dulu yang mau diisikan apa aja. Biar teman-teman nanti waktu ngisi pendaftarannya itu bisa lancar, bisa lebih lancar ya kayak gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua udah aku jawab ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga yaitu tentang jumlah tanggungan ya. Jumlah tanggungan itu maksudnya kayak gimana dan cara ngisinya itu gimana gitu ya. Nah, jadi guys untuk tanggungan ini adalah jumlah tanggungan dari ayah kalian gitu ya atau wali ya, orang tua atau wali kayak gitu. Nah, terus cara ngisinya kayak gimana? Cara ngisinya itu teman-teman hitung nih berapa jumlah anggota keluarga kalian sesuai dengan kakak kartu keluarga ya. Nah, terus teman-teman lihat yang udah memiliki penghasilan itu berapa orang. Nah, sisanya yang nggak berpenghasilan atau tidak bekerja, itulah yang menjadi jumlah tanggungan. Nah, aku kasih contoh ya, aku kasih contoh perhitungan secara simpelnya. Misal nih, aku pengen daftar SNBT, berarti kan aku ceritanya mau masuk perkuliahan nih. Nah, aku daftar SNBT. Nah, untuk jumlah anggota di keluarga aku itu, yang pertama ada ayah, terus ada ibu, terus kakak aku satu sama aku. Nah, ada 4 orang nih keluarga aku di kakak. Nah, untuk orang tua aku yang walinya di sini kan aku masih punya ayah. Nah, jadi masih sisa 3 orang nih, 3 orang anggota keluarga gitu ya. Nah, terus dari 3 orang ini ibu aku itu nggak bekerja, berarti otomatis gak berpenghasilan. Terus kakak aku karena udah lulus S1 dan udah bekerja juga kebetulan di wilayah sini gitu, katakanlah contohnya kayak gitu. Jadi dia tidak masuk ke tanggungan. Nah, terus otomatis yang terakhir ini kan aku. Nah, aku kan ceritanya baru mau masuk ke PTN gitu ya, mau daftar SNBT. Berarti otomatis aku nggak memiliki penghasilan dong gitu. Nah, jadi untuk tanggungannya cuma ada 2, yaitu ibu dan aku, karena kakak aku udah bekerja dan berpenghasilan. Nah, contohnya kayak gitu ya guys. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya. Jadi intinya adalah jumlah tanggungan dari anggota keluarga sesuai kakak yang tidak memiliki penghasilan atau tidak berpenghasilan atau tidak bekerja. Nah, oke guys, sekian aja video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua dan semoga bisa bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. See you next video dan bye-bye.